Christian can point out a single verse in the Bible, a single unequivocal statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, a single unambiguous statement where Jesus Christ, peace be upon himself says that I am God, or where he says worship me, I'm ready to accept Christianity just now. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang dari Islam menanyakan di mana ayatnya di dalam Alkitab Yesus berkata sembahlah aku, maka katakanlah bahwa kata sembahlah aku adalah kata-kata Satan, bukan kata-kata Yesus. Yesus yang kita sembah bukanlah Satan atau iblis. Jadi Yesus tidak mungkin mengatakan kata-kata Satan karena dia bukanlah Satan. Jadi meskipun menggunakan kata-kata yang sama yaitu sembahlah aku atau worship me, di dalam Alkitab kata sembahlah aku adalah perkataan iblis, sementara di dalam Al-Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana respon Anda? Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan atau melihat seorang mantan ustadz yang mempermalukan Zakir Naik, seorang polemikus muslim. Mantan ustadz ini adalah seorang yang sangat fasih dan sangat tahu Al-Quran dan bahasa Arab. Ia menjawab Dr. Zakir Naik, di mana Dr. Zakir Naik ini ia pernah melontarkan satu pertanyaan yang dianggap adalah sebuah pertanyaan pamungkas mereka dari kalangan polemikus Islam terkait dengan keilahian Yesus. Zakir Naik pernah mengatakan, di mana di Alkitab Yesus mengatakan, akulah Tuhan, maka sembahlah aku. Kalau Yesus tidak pernah mengatakan akulah Tuhan, maka sembahlah aku, berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, ini kan pertanyaan konyol, pertanyaan yang sangat kocak dan sangat bodoh. Jelas ini orang yang tidak mengerti dan tidak memahami Alkitab sehingga muncul pertanyaan seperti ini. Dan pertanyaan ini, pertanyaan abal-abal, pertanyaan yang tidak menyentuh sama sekali iman kekristenan. Oleh karenanya seperti apa ocehan atau pertanyaan konyol Zakir Naik? Mari kita menyaksikan cuplikan video yang berikut ini. Dan setelah itu kita akan mendengarkan jawaban seorang mantan ustadz atau murtadin yang sangat cerdas yang mempermalukan Dr. Zakir Naik. Ini dia videonya yang berikut ini. Any Christian can point out a single verse in the Bible, a single unequivocal statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, a single unambiguous statement where Jesus Christ, peace be upon himself says that I am God, or where he says worship me, I'm ready to accept Christianity just now. Shalom Bapak Ibu semua. Kita mungkin sudah terbiasa mendengar statement dari para teolog ngaling yang selalu mempertanyakan di mana ayatnya Yesus berkata, aku Tuhan, sembahlah aku. Dan dari situ mereka mengatakan ini bukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Sebenarnya kalau kita memberikan jawaban bahwa kita juga tidak pernah menemukan ada dalam Alkitab Yesus berkata, aku bukan Tuhan, dan kita juga tidak pernah temukan bahwa Yesus melarang seseorang menyembahnya. Namun fokus kita bukan di situ Bapak Ibu, fokus kita adalah pola atau konsep pribadi yang mau disembah ini dengan kata sembahlah aku. Nah, kata sembahlah aku di dalam Alkitab adalah kata-kata Satan atau iblis. Satan atau iblis mau supaya dia disembah. Nah, hal itu bisa kita temukan di dalam Alkitab di dalam Matius pasal 4 ayat 9 Bapak Ibu, kalau kita baca, dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu, yang bicara ini adalah iblis atau Satan, jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, dan seterusnya. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, Satan berkata, worship me, sembahlah aku. Nah, kata sembahlah aku atau worship me, kita bisa temukan di dalam terjemahan Al-Quran, yaitu di dalam Quran 20 Taha ayat 14. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sembahlah aku, fa'budni.
Di dalam terjemahan Al-Quran versi Mosinkan dituliskan worship me. Nah, dari sini kita bisa lihat sendiri perbandingannya Bapak Ibu. Kata sembahlah aku adalah kata-kata Satan atau iblis di dalam Alkitab. Sementara sembahlah aku adalah kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada saudara kita yang dari Islam menanyakan di mana ayatnya di dalam Alkitab Yesus berkata sembahlah aku, maka katakanlah bahwa kata sembahlah aku adalah kata-kata Satan, bukan kata-kata Yesus. Yesus yang kita sembah bukanlah Satan atau iblis. Jadi Yesus tidak mungkin mengatakan kata-kata Satan, karena dia bukanlah Satan. Jadi meskipun menggunakan kata-kata yang sama yaitu sembahlah aku atau worship me, di dalam Alkitab kata sembahlah aku adalah perkataan iblis, sementara di dalam Al-Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana respon Anda tentang sembahlah aku adalah kata-kata Satan atau iblis di dalam Alkitab, sementara kata sembahlah aku adalah kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran? Silakan tuliskan komentar Anda untuk itu. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. If any Christian can point out a single verse in the Bible, a single unequivocal statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, a single unambiguous statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity just now. Di mana ada ayat Alkitab yang mengatakan Yesus bersabda, akulah Allah, sembahlah aku? Gak ada kan? Gak ada. Kristen langsung bingung. Waktu bingung, siapa yang maju ke depan mendapatkan hidayah? Ini kan parah sekali. Lalu saya jawab ini, oh ngono ya, kamu gak bisa jawab sih. Gampang sekali itu, kamu tanya balik. Di mana dalam ayat Alkitab dikatakan Yesus bersabda, aku bukan Allah, jangan sembah aku? Nggak ada Pak, berarti Yesus Allah, nggak ada. Oh nggak cukup itu ya, itu juga nggak cukup satunya. Pertama dilihat secara budaya dulu. Kebiasaan orang Yahudi itu jangankan kok sampai menyebut nama Tuhan. Nggak boleh itu. Itu lason hara. Lidah jahat menyebut nama tetragrammaton itu bagi orang Yahudi. Ya, makanya kalau orang Yahudi ada kata-kata ZHWH itu mesti dibaca Hashem atau Adonai. Nah teman-teman, itulah dia Dr. Zakir Naik yang kerap kali Zakir Naik ini seorang polemikus muslim yang mengobok-obok, yang mengutak-atik Alkitab. Mengapa saya katakan orang ini mengobok-obok dan mengutak-atik Alkitab? Karena ia seringkali membahas Alkitab dan bahkan ada pertanyaan yang populer di kalangan umat Islam atau Muslim. Pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan konyol, tetapi pertanyaan ini menjadi pertanyaan pamungkas mereka. Para pengikut Zakir Naik terus diulang-ulang pertanyaan ini. Ya, dan konco-konconya saudara. Ya, apa pertanyaannya? Dia pernah berkata begini. Di mana di Alkitab Yesus berkata, akulah Tuhan, maka sembahlah aku. Ya, kalau Yesus tidak pernah mengatakan di Alkitab, akulah Tuhan, maka sembahlah aku, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Nah ini kan pertanyaan konyol ya teman-teman ya. Bagi saya sih pertanyaan sampah, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena tidak menyentuh terkait dengan iman kekristenan dan keilahian Yesus Kristus saudara. Ya, di manakah Yesus berkata, akulah Tuhan, maka sembahlah aku? Tidak ada. Yang ada di Alkitab adalah kata-kata Satan. Ya, kata-kata Satan. Itulah sebabnya ya mantan ustadz ini atau murtadin ini ia membungkam dan mempermalukan Dr. Zakir Naik sebenarnya. Ya, saya kagum dan senang kepada murtadin ini. Ia sangat paham Al-Quran
dan fasih di dalam bahasa Arab, saudara. Dan ini betul-betul mempermalukan Zakirnai. Hanya modal bahasa Inggris saja Zakirnai itu. Tapi belagu dia muncul di publik. Ya. Tapi semuanya sampah yang dikeluarkan, saudara, ya. Ya. Kata sembahlah aku di dalam Alkitab adalah kata-kata Satan. Kata-kata Satan. Mana buktinya? Kalau kata-kata sembahlah aku adalah kata-kata Satan, silakan melihat di Injil Matius 4 ayat 9. Di sana dikatakan, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi ini konteksnya, iblis atau Satan mencobai Yesus, ya, dimana Satan ini yang melihat dimana satu kondisi Yesus Kristus mengalami kelaparan, dan ada beberapa taktik iblis mencobai Yesus. Yang pertama terkait dengan makanan, pakaian, dan hal-hal yang bersifat materi. Yang kedua mengenai kuasa, ya, dan yang ketiga mengenai dengan harta dan kekayaan. Dan iblis menawarkan ini kepada Yesus, ya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku. Jadi kalau Zakirnai mempertanyakan di mana di Alkitab Yesus berkata akulah Tuhan, maka sembahlah aku, maka saudara dan saya menjawab, kata sembahlah aku dalam Alkitab adalah kata-kata Satan, bukan kata-kata Yesus. Yesus Kristus yang kami sembah bukanlah setan. Jadi Yesus tidak mungkin mengatakan kata-kata setan, karena Yesus bukanlah setan. Jelas Pak Zakirnai? Jadi jelas ya Om Zakir. Baru kali ini Anda bungkam, ya. Bungkam. Memalukan sebenarnya logika dan pertanyaan Anda ini, ya. Malu-malu. Seharusnya Anda malu, ya. Anda malu. Anda membuat satu pertanyaan yang konyol, adalah pertanyaan yang tidak relevan untuk Anda pertanyakan di iman dan keilahian Yesus, ya. Oleh karenanya saran saya kepada Om Zakir, isilah dulu otaknya, ya. Belajar dulu lah maksud saya, ya. Belajar supaya Om Zakir itu paham Alkitab dengan benar. Jadi jangan Anda belajar seenak jidatmu, ya. Anda harus belajar pada ahli-ahli teologi, para pakar teologi Kristen, supaya pemikiran dan pola pikir Anda itu bisa diatur dan diluruskan. Ya, kalau ada yang sudah bengkok, ya diluruskan supaya lurus dia, ya. Ya kan Om Zakir, ya? Ya. Oke, baik. Saya pikir sampai di sini saya bisa berkomentar, dan berharap teman-teman untuk berkomentar di kolom komentar, dan berikanlah komentar yang baik, yang mengedukasi dan bermanfaat, serta menjadi berkat atau kasih karunia bagi orang lain. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.